Hai, halo kesayangan, apa kabar kamu? Semoga kamu senantiasa dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya. Ketemu lagi dengan saya, Sada Bahiti, dan kali ini saya ditemani oleh Cengkelin. Kita mau random reading ya, ngelihat kartunya itu ngajakin ngobrolin tentang apaan. Dan ini sifatnya adalah general reading, artinya belum tentu resonate dengan semua dari kamu. So please be wise and be smart. Makasih banget buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Bunda mau doa khusus buat kamu. Tarik nafas. Aku mengambil energi semesta, aku mengambil energi matahari, aku mengambil energi bulan. Buat kamu yang sudah memberikan energi positif untuk channel ini, kiranya kepada kamu diberikan rasa syukur mendalam, diberikan berkah berkelimpahan, diberikan proses kerja dan karya sehingga uang terus-menerus masuk ke rekening kamu, uang terus-menerus masuk ke dompet kamu dengan cara yang baik dan menyenangkan dalam jumlah yang terus bertambah, diterima ya. Dan yang belum subscribe ditungguin, karena dengan subscribe kita akan lebih mudah untuk terkoneksi. Oke. We'll check. Kartunya ngajakin ngobrolin tentang apaan? Oke, by the way, Bunda benerin dulu deh kameranya ya. Nah, mungkin biar bisa. Oke, kelihatan clear ya? Oke. Ngobrolin tentang apaan kali ini? Wow. Pesona dari sebuah kesederhanaan ya. Kamu mempesona dengan kesederhanaan kamu. Wow. Eros dan Thanatos. Ada cinta ya. Eros itu dewa cinta biasanya ya. Thanatos itu kekasihnya Eros. Nah, oke. Body positive. Kamu pun merasa nyaman gitu dengan tubuhmu sendiri. Oke, gini. Bunda cerita dulu ini tentang Eros. Ini buat kamu yang mungkin kamu nggak percaya diri gitu dengan bentuk tubuhmu atau bagaimana. Ternyata di dalam kesederhanaan kamu, di dalam apa adanya kamu itu mempesona. Dan ini ada yang suka sama kamu ya. Eros dan Thanatos itu adalah sebuah cerita. Jadi Eros itu kan dewa cinta. Kenapa dia dibilang dewa cinta? Lawong Eros itu bener-bener gagah berani ya. Jadi ceritanya kekasihnya si Thanatos itu diculik ya. Diculik sama nggak tahu nih ular kepala berapa gitu. Hewan lah. Diculik sama hewan gimana? Udah diculik. Mungkin mau dijadiin makanan apa gimana ya. Apa dikirain boneka apa gimana. Jadi ceritanya si Thanatos ini diculik sama ular ini ya. Ular berkepala 2. Nah, si Eros ini gimana kekasihnya kok. Ya, terus kemudian dia itu berburu atau mengejar ya binatang itu. Intinya dia nggak mau ya kalau kekasihnya itu sampai terluka atau bagaimana. Dia nggak mau gitu loh. Kalau misalnya kekasihnya itu diambil bahkan dibunuh oleh binatang ini. Lalu dia berkorban dengan gagah berani, dia menyelamatkan kekasihnya si Thanatos ini ya. Makanya Eros dibilang dewa cinta. Karena ya dia cinta banget. Nah, ini akan datang seseorang kepada kamu yang dia itu menyukai inner beauty-mu. Inner beauty itu bukan cuma buat perempuan doang ya. Laki-laki itu juga punya inner beauty loh ya. Ada inner beauty-nya. Aura lah, auranya keluar. Aura ya, bukan aurat. Auranya tuh keluar gitu loh. Seseorang yang terpesona pada auramu, ya, pada inner beauty-mu. Kenapa seperti itu? Gini sayang ya, buat kamu yang mungkin kamu tubuh punya kekurangan ya, Bunda juga ya punya kekurangan. Kamu nggak usah kayak bingung-bingung, aduh aku nggak cantik soalnya Bunda atau apa. Iya memang mempercantik diri wajib, misalnya kayak kamu mandi, gigi disikat gitu ya. Terus intinya bebersih, wangi, ya menjaga seperti itu memang
ya do that gitu loh, lakukanlah. Eee, Cuma begini, kan ada yang memang kayak Bunda ya, Bunda ini kan kulitnya dul atau gimana, atau ada teman-teman yang mungkin udah dari bawaan sejak lahir, mohon maaf nih Bunda agak-agak body shaming ya, nggak apa-apa ya, ini Bunda kasih contoh soalnya. Lah gimana mau dibahas kok ya, agak-agak body shaming. Misalnya ada teman-teman yang memang dari lahir itu udah gendut gitu ya, udah gendut, udah coba olahraga pakai berbagai macam cara, udah nggak makan, udah diet ya, habis dietnya besok melulu sih, kapan dietnya besok gitu ya, habis kayak gitu ya. Intinya udah berbagai macam cara tapi masih tetap gendut. Oh ya udah dong gitu loh. Ya udah, kalau udah berusaha ya udah. Ya udah diterima aja, itu tubuhmu seperti itu. Jadi body positif merasa nyaman dengan tubuh. Dan kamu tahu nggak, ada orang-orang itu yang nggak melihat fisik loh, ya. Nggak melihat fisik loh. Sekarang gini loh, orang jelek juga bisa dapat jodoh kok. Ini body shaming lagi, nggak apa-apa dibahas ya. Orang jelek bisa dapat jodoh. Jadi nggak melulu, jodoh itu cuman buat orang cantik atau orang ganteng doang, nggak melulu. Orang jelek juga dapat jodoh, Tuhan itu adilnya tuh segitu. Nah, buat kamu-kamu yang mungkin kamu merasa kayak kurang atau gimana, atau ya kalau udah cakep ya udah cakep aja. Akan ada seseorang itu yang tertarik pada kecantikan batiniahmu atau kegantengan batiniah. Dia menganggap kamu menarik, dia memandang kamu istimewa, mungkin kecerdasan kamu, mungkin kebijaksanaan kamu, mungkin cara kamu memandang hidup, mungkin perjuangan kamu, banyak hal gitu. Itu adalah inner beauty-mu yang menarik mereka datang. Nah, kalau udah tertarik pada inner beauty ini orang baik-baik. Ya, orang baik-baik, orang yang memang ya istimewa gitu loh. Yang dia menghargai kamu tuh menghargai jiwa kamu, ya. Jadi ini yang akan datang. Akan terjadi sebentar lagi ya, yang tertarik pada kecantikan batinmu atau yang tertarik pada inner beauty-mu ya. Kecantikan atau kegantengan batinmu ya. Soalnya kalau ngomong cantik yang cowok suka protes sama Bunda. Sebenarnya kecantikan batin tuh ya batin kan cantik kan ya bisa aja ya. Batin kan nggak punya kelamin sayang ya, oke. Maksudnya nggak ada batin cewek, batin cowok gitu nggak ada ya. Oke, Bunda mau buka dulu deh. Ini Bunda benerin kamera ya, soalnya Bunda barusan apa ya beli stand ini nggak tahu deh, coba nanti nggak tahu hasilnya gimana. Jadi penasaran benerin kamera ya dulu, oke. Apa sih gitu ya inner beauty-mu yang dilihat, yang bikin si dia ini benar-benar tertarik sama kamu, oke? Jatuh. Bentar ya. Oke. Oh, kamu adalah seseorang yang rajin ya? Rajin, kamu seseorang yang penuh syukur, kamu tuh bisa diandalkan ya. Terus kamu tuh adalah seseorang yang rendah hati ya, down to earth, rendah hati, enggak sombong gitu ya. Dan you know what, sensual ya, sensual. Kamu punya daya tarik sensual itu belum tentu cantik atau ganteng. Pokoknya entah gimana sensual aja, mungkin cara kamu bicara, suara kamu yang serak-serak, becek-becek, benyek kayak Bunda gitu kan. Ya, itu seksi. Who knows ya? Yang terlihat begitu seksi. Beberapa dari kamu bahkan keras kepala sih. Tapi justru itu terlihat seksi atau itu justru itu terlihat menarik di matanya dia. Kenapa ya? Kadang-kadang memang orang yang keras kepala tuh terlihat kayak tough, tangguh gitu. Ya, itu yang dia tertarik pada kamu. Padahal di sini beberapa dari kamu tuh kamu udah berumur. Ya iyalah, memang ada yang nggak berumur, Bunda. Maksudnya udah berumur tuh gini, beberapa dari kamu tuh bahkan mohon maaf udah umur 30s gitu ya, udah umur 30-an, udah umur 40s, 40-an bahkan lebih ya.
Udah beberapa dari kamu tuh udah umur justru gini ya, orang udah umur kayak bunda, "Oh ini waktunya dong bunda muji-muji diri sendiri." Udah banyak makan asam dan garam, ya. Jangan cuma garam doang, nanti kalau cuma makan garam doang itu kamu jadinya darah tinggi nanti. Asamnya juga dimakan. Jadi udah banyak makan asam dan garam, udah banyak pengalaman itu biasanya jadi bijaksana. Ya memang ada orang yang udah tua makan asam dan garam nggak bijaksana juga ada, tapi rata-rata seperti itu. Rata-rata udah bijaksana, kenapa? Udah banyak pengalaman jatuh bangun aku mengejarmu. Maksudnya udah jatuh bangun, bangkit lagi, bangkit lagi kayak gitu ya. Dan udah banyak pengalaman hidup ya. Jadi terlihat menarik ya. Udah mengerti tentang kehidupan, udah santuy gitu. Kamu seorang yang rendah hati tadi Bunda udah ngomong ya. Kamu adalah seseorang yang bertanggung jawab, baik. Kamu adalah baik. Sekalipun di sini kamu gampang stres ya. Kamu gampang stres pada misalnya kayak pada situasi yang tegangan tinggi atau gimana ya. Tapi itu jadinya malah jatuhnya lucu gitu loh. Jatuhnya lucu. Oke, Bunda lihat lagi, cek lagi. Beberapa dari kamu mengalami yang namanya kesulitan finansial, tapi kamu tuh enggak ngemis-ngemis, enggak ngemis-ngemis, enggak minta gratisan. Kamu berjuang, kamu kerja, kerja ngapa, kerja apa ya? Apapun tuh kamu kerjain, apapun semua 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 kamu kerjain. Dan ini keren banget, top Marco top. Bunda pun acungin jempol buat kamu-kamu kayak gini, yang enggak minta gratisan. Yang Bunda kasihani aku dong Bunda, aku tuh nggak bisa minta minta free reading gitu ya. Bunda aku tuh kesulitan keuangan. Jangan pernah mengeluhkan keadaan kamu ya, karena itu akan membawa kamu semakin jatuh. Kamu selalu minta belas kasihan orang. Itu namanya menikmati belas kasihan itu susah untuk keluar dari keadaan itu. Kalau misalnya mengalami kesulitan finansial, diem aja, kerja. Nggak usah mengeluh, nggak usah minta-minta sana sini, nggak usah minta dikasihani. Bukan cuma kamu doang yang pernah berada dalam kondisi kayak gini, ya. Bukan cuma kamu doang. Ayo berjuang. Oke. Apalagi beberapa dari kamu tuh karismatik gitu ya. Karismatik tahu kan ya kayak Bunda ini. Wes, pokoknya ini intinya ini kok Bunda muji-muji kok. Gitu. Karismatik gitu. Terus kamu adalah seseorang yang pintar ngomong, ngomong itu lancar ya. Terus kemudian apalagi ya, beberapa dari kamu tuh cukup populer ya, terkenal gitu ya. Populer, populer aja ya. Dan itu tuh menarik gitu ya. Oke. Dan Bunda mau tarik apa sih yang dipancarkan oleh kamu? Apa yang dipancarkan oleh kamu? Mhm. Karena apa ya? Ini beberapa dari kamu tuh mengalami satu kesulitan yang atau penderitaan yang OMG yang berat banget ya. Berat banget, tapi kamu berhasil melewatinya gitu loh. Kamu berhasil melewati masa-masa berat dan itu tuh batin kamu tuh jadi cantik gitu loh. Karena kamu udah bisa keluar dari kondisi hebat gitu loh. Nggak gampang loh keluar dari kondisi kayak gitu. Ya, beberapa dari kamu tuh bisa. Dan kalau misalnya pun belum keluar, kamu tuh sedang menuju ke arah ke sana gitu loh. Ada bunga dafodil di sini. Apalagi sih? Kamu adalah seseorang yang nggak berhenti ya. Kalah itu sebetulnya nggak ada kalah. Yang ada hanyalah kamu berhenti. Kalau diterusin itu nggak kalah kok, menang ya. Gagal itu nggak ada. Yang ada adalah kamu berhenti. Itu gagal. Kalau misalnya kamu gagal tapi bangkit lagi apa ya itu gagal? Ya enggak kan nanti ya udah nanti depannya pasti ada sukses gitu loh. Ya, jadi kamu adalah seseorang yang kamu nggak berhenti. Jatuh ya udah, bangun lagi, berusaha lagi, melakukan segala macam hal ya.
Kamu adalah seseorang yang sabar, seseorang yang elegan ya, enggak enggak yang panik gimana gitu. Kamu adalah seseorang yang sabar. Kamu adalah seseorang yang ramah senyum, senyum yang lebar, oke? Senyum kamu tuh manis loh, senyum kamu tuh cantik loh, oke? Apalagi sih yang dilihat? Hmm, kamu sangat komit pada mimpi-mimpimu ya? Misalnya kamu punya mimpi apa, kamu sangat komit gitu, ya ngomong aku tuh pengen pengen punya rumah kecil aja, halamannya luas ya, ada rooftopnya ya, misalnya kayak gitu ya. Itu kamu komit gitu loh sama itu, kamu bener-bener yang, udah, aku mau mencapainya. Intinya kamu bukan cuma hanya sekedar golar 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 golar, tapi kamu tuh bertindak ya, kamu bertindak ya. Jadinya ya, it's a good gitu, ini sesuatu yang bagus ya. Kamu terlihat cantik dan terlihat menarik karena ini, oke? Eh, sekarang Bunda mau cek, apa ya, yang mungkin yang paling paling ini ya, paling paling jadi kayak semacam, Bunda mau cek puisi-puisi cinta deh, puisi-puisi cinta. Tunggu. Karena kesederhanaan kamu, karena batinmu, puisi-puisi cinta yang lahir dari orang-orang yang mengagumimu. Kamu adalah sebuah seni kehidupan, ya. Tidak ada cahaya yang suci di dalam aura akan sebuah kehidupan, ya. Jadilah berani secara nyata, biarkanlah kamu let your love dance in the set. Biarlah cintamu itu menari-nari dalam pandanganku, ya. Belibet nggak sih? Ini paham nggak sih? Ini puisi cinta yang lahir dari karena gini ya. Sebuah kekaguman itu tuh kayaknya nggak bisa digambarkan gitu, hanya hanya puisi yang bisa menggambarkannya. So, aura kamu terpancar di sini ya, karena itu tadi ya. Makanya Bunda tuh suka ngomong, udahlah nggak usah kayak buka-buka aura, ya. Bunda yakin dan percaya itu yang nawarin kamu buka aura aja itu lo auranya gelap, sama-sama gelap ya ngapain? Tarot reader sekalipun atau siapapun ya, auranya loh belum tentu gitu ya. Kenapa? Masih baperan, masih jelek-jelekin orang, ya masih menyerang orang atau apa, masih ya kayak gitu, belum selesai dengan dirinya sendiri, itu orang jualan aja gitu. Aura tuh gimana sih? Udahlah gitu loh. Tinggal kamu setiap hari perbanyak bersyukur, tersenyum, perbanyak healing, memaafkan, memaafkan. Mulai dari situ aja dulu. Aura itu sekalipun misalnya dibersihin sama orang yang capable ya. Bunda sih nggak terlalu percaya dengan minyak buka aura, garam buka aura. Emangnya ngelihat, tapi kalau misalnya kayak energi, kayak apa ya, mungkin kayak prana, kundalini atau apa itu bisa. Tapi itu pun loh, itu mesti rutin loh ya. Kamu nggak buka, maksudnya kamu nggak bersihin, suatu saat ya akan kotor lagi gitu loh sayang. Oke, so auramu di sini terpancar karena kecantikan batinmu, ya. Apalagi sih? Wow, ini itu orang yang nggak kenal sama kamu aja. Itu tuh bisa berhenti terkesima pengen kenalan sama kamu. Saking segitunya, kerasa, ya. A stranger, seseorang yang asing, yang mungkin kamu nggak kenal gitu loh. Dan gini, mungkin memang apa ya, mungkin memang kalau misalnya orang lihat pertama kali lihat kamu itu mungkin nggak langsung nggak langsung naksir atau gimana. Ya iyalah gitu loh. Tapi ketika seseorang itu bicara sama kamu, heart to heart, mungkin kayak belajar kelompok, bekerja bareng atau apa dan melihat sisi kepribadianmu, mereka akan carried away. Carried away itu kayak apa ya? Kayak terhanyut gitu loh. Kayak terhanyut pada pesonamu ya, yang terhanyut pada pesona
kecantikan batinmu. Oke, jadi seperti itu ya. Kecantikan batinmu yang membuat lawan jenis itu terpesona. So, buat kamu yang mengalami ini, Bunda tidak tarik siapa yang tertarik ya. Karena ini bisa siapa aja. Cuma Bunda mau tarik untuk zodiak kalian ya. Zodiak kalian yang kebetulan resonate dengan readingan ini supaya apa ya? Biar tahu aja gitu siapa ya, oke? Eh, dengan kesederhanaanmu silahkan cintai diri kamu sendiri ya. Cintai diri kamu sendiri, banyak tersenyum ya. Menjalani hidup dengan indah. Itu memancar kok, oke? Bunda mau tarik untuk readingan ini resonate buat siapa? Kamu-kamu yang batin kamu cantik. Ada Libra, ada Gemini, ada Taurus, ada Sagittarius, dan ada Leo. Oke, 5 zodiak. Dan sekarang Bunda mau tarik untuk inisial kamu ya. Inisial kamu. Ada Evanta, ada D Delta, ada K Kilo, ada J Jakarta, ada P Papa. Oh, untuk P Papa ini energinya cukup kuat. Ada A Alpha, ada K Kilo, ada N Nona, ada U Ultra, ada N. Untuk N Nona ini energinya cukup kuat ya. Kemudian ada Z Zulu, kemudian ada B Bravo. Untuk B Bravo energi juga cukup kuat. Ada V Vivo, ada E Eko, ada Elu Cinta Luna, ada C Cica. Kemudian ada S Sutra dan ada Q Back. Congratulations. Yang inisial kamu, keciduk inisialnya ini inisial dari nama lengkap, nama panggilan atau nama julukan ya. Oke, buat kamu yang resonate dengan readingan ini, Bunda minta feedbacknya di kolom komentar. Dan segala doa Bunda yang terbaik untukmu, jiwa-jiwa yang indah, batin-batin yang cantik, tersenyumlah. Song-song kehidupan dengan penuh perayaan dan keindahan cintamu. I love you kesayangan, bye-bye.